Hadirin yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang yang memiliki hati yang bersih ketika beribadah. Bagaimana orang-orang yang khusyuk ketika beribadah. Khususnya dalam mengerjakan sholat. Dan bagaimana sholat itu menggugurkan dosa kita atau sebagai penghapus dosa jika kita menunaikan hak-hak sholat, bukan hanya sebatas mengerjakan sholat, tapi kita harus tunaikan hak-hak sholat. Dan di antara hak sholat adalah khusyuk. Ia dikerjakan secara zahir dan batin, bukan hanya dikerjakan secara zahir saja, tapi dia harus dikerjakan secara khusyuk. Baru dosa kita diampuni oleh Allah. Wa akmala khusyu'aha. Salat jadi penghapus dosa ketika kita berusaha menyempurnakan kekhusyuannya. Waqafa baina yadayillahi biqalbihi wa qablihi. Dan kita itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ketika kita takbiratul ihram, itu kita libatkan hati bahwa Allah itu maha besar. Maka diri ini kecil, kerdil. Dan yang kecil dan kerdil ini ya gak pantas untuk membusungkan dada, gak pantas untuk menjawab perintah dan larangan dengan kepongahan. Yang kecil ini kan gak pantas untuk ngelawan, ngejawab, ngedebat. Ya masa iya yang kecil begini gak nurut ya? Maka orang yang khusyuk dalam salatnya dan dia libatkan hatinya sebagaimana dia salat dengan fisiknya, maka dia akan meresapi apa yang dia baca dan meresapi apa yang dilakukan. فَهَذَا إِذَا انْصَرَفَ مِنْ وَجَدَ خِيفَةً مِنْ نَفْسِهِ. Nah yang seperti inilah kalau selesai sholat itu dia merasa lebih ringan dari sebelum sholat. Dia merasa fisiknya jauh lebih ringan, hadirin. Dia merasa bebannya itu terurai dan terlepas. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Dia merasa bebannya itu terlepas dari diri dia. Wa wajada nasyatan wa rahatan wa rawha. Maka dia merasa atau dia merasakan energi setelah sholat, kenyamanan, relax, optimisme. Harapan. Bahkan sampai titik dia berandai-andai bahwa sholatnya tuh nggak selesai-selesai. Allahu Akbar. Kok bisa kayak gitu dia? Berandai-andai agar sholatnya itu nggak selesai-selesai. Karena ia menikmati. Li'annaha qurratu aini. Karena sholatnya itulah penyejuk matanya.
wa na'imu ruhihi, dan nutrisi bagi ruhnya. Kenikmatan ruh itu sholat. Wa jannatu qalbihi, dan itu surga hatinya. Surga hatinya bukan ketika dia belanja, ibu-ibu. Surga hatinya bukan dia mendapatkan barang yang sama dengan temannya tapi jauh lebih murah. Surga hatinya bukan pada saat dia tampil cantik lalu dipuji oleh teman-temannya. Bukan, itu bukan surga hati. Surga hatinya itu adalah ketika dia tenggelam dalam salatnya. Itu yang dikatakan para ulama. Wa mustarahuhu fid dunya, dan di saat itulah salat menjadi tempat istirahatnya di dunia. Istirahat dari kepenatan dunia, masalah-masalah dunia, tekanan-tekanan di rumah tangganya, di keluarganya, di tempat kerja. Tempat istirahat dari omongan-omongan orang, misalnya dari suami yang egois, mungkin anak-anak yang gak pernah ngertiin kita, semua hal itu terurai dalam salat. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wa dhiqin hatta yadkhula fiha. Dia merasa bahwa dunia adalah penjara bagi dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa dunia itu sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Lalu begitu dia memulai mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, di saat itulah dia merasa ia bebas dari penjara dunia itu. Walaupun hanya sejenak. Karena ya lagi-lagi kita masih di dunia. Kebebasan yang abadi ketika kita masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi setiap hal ada waktunya, hadirin. Setiap hal ada momennya. Allah masih kasih kita waktu, Allah masih kasih kita umur. Maka sholatlah menjadi kebebasan sesaat dari penjara dunia tersebut. Fastarihu biha la minha. Maka setiap waktu sholat adalah break dari penjara dunia. Bukan justru sebaliknya. Kita ingin cepat-cepat terbebas dari sholat. Sebagaimana ciri dari orang-orang munafik. Orang-orang beriman sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah. Salat adalah jeda, istirahat sejenak. Dari penjara dunia. Bukan justru dia merasa dipenjara ketika dia sholat. Dan itulah orang-orang munafik, hadirin. Masih ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142? An-Nisa 142.
Ketika Allah menceritakan bagaimana karakter dan sifat orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, berusaha untuk bermain dengan Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan ketika itu terjadi, Allah yang membalas tipu daya mereka. Gak pernah berhasil dia. Bagaimana mungkin berhasil sedangkan Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz, Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Mungkinkah dikecoh? Sebuah kelucuan dan kekonyolan yang dilakukan orang-orang munafik. Tapi begitulah mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang-orang munafik itu ketika mereka bangkit berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka kerjakan dengan malas-malasan, hadirin. Yura'unan nas. Mereka ingin dipuji dalam sholatnya, dipuji oleh manusia. Mereka cari muka manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Hadirin, itulah orang munafik. Adapun orang beriman tidak, hadirin. Orang beriman mengatakan nusolli fanastarihu bisolatina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di saat kami sholat, kami merasakan istirahat yang nyaman dengan sholat kami. Kami merasakan tempat peristirahatan yang teduh dan nyaman dalam sholat kami. Di saat lisan mengucapkan Subhana Rabbil Azim atau Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, di saat itulah hati tegar menghadapi banyak masalah dan ujian, karena ia meyakini bahwa ujian dan masalahnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hakim, yang maha bijak, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha menyayangi dia. Maka maha suci Allah, gak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang akan menghempaskan kita. Seberat apapun, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dan maha bersih dari mentakdirkan sesuatu yang merusak kita. Oleh karena itu, nusalli wa nastarihu bi salatina. Ketika kami sholat, kami beristirahat dalam sholat kami dari tekanan-tekanan dunia tersebut. Mereka merasakan apa yang difirmankan oleh Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, mari kita break sejenak. Kita istirahat dengan sholat kita. Kita istirahat dalam sholat kita. Nabi SAW tidak mengatakan, wahai Bilal, kita istirahat dari sholat kita. Karena menganggap sholat itu beban.
Nabi kita SAW juga bersabda, hadirin dan ibu sekalian, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penyejuk mataku itu dalam salatku, kata Nabi kita SAW. Faman ju'ilat qurratu ainihi fis shalah فكيف تقير عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها. Barang siapa yang menjadi nyaman, menjadi rileks, menjadi tenang ketika dia sedang sholat, sehingga sholat menjadi penyejuk matanya, maka bagaimana mungkin orang seperti itu sanggup ditenangkan dengan selain sholat? Gak mungkin. Orang kalau sudah nikmatin sholat gak akan bisa ditenangkan dengan fasilitas dunia. Gak mungkin bisa ditenangkan dengan makhluk. Gak mungkin bisa ditenangkan dengan harta. Gak mungkin bisa ditenangkan dengan kecantikan, walaupun kecantikan pribadi. Gak mungkin ditenangkan hanya dengan kehadiran suami. Betul, suami adalah supporter yang luar biasa dalam hidup jika ia baik dan soleh. Tapi inti dari ketenangan itu adalah berzikir kepada Allah. Suami itu hanya mensupport agar kita benar-benar berzikir kepada Allah. Gak bisa dia ditenangkan dengan yang lain. Betul, kita mencintai anak-anak kita, tapi ketenangan sejati kita bukan pada mereka. Mereka adalah support system lagi-lagi agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang sudah mengingat kepada Allah dan menikmati salatnya, gimana dia bisa ditenangkan dengan cara lain? Wa kaifa yutiqu as-sabra anha? Dan bagaimana mungkin dia bisa bersabar ketika dia dijauhkan dari salatnya? Bagaimana dia bisa bersabar untuk tidak sholat? Gak bisa deh. Makanya itulah Nabi kita SAW dan para anbiya, jika ada masalah, sholat rakaatain. Nabi kita SAW, jika ada masalah, yang diingat adalah sholat. Bagaimana munajat kepada Allah, gimana ruku kepada Rabbul Alamin, gimana sujud kepada Rabbul, kepengen cerita aja sama Allah, ingin curhat kepada Rabbul Alamin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepedihanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau sedang diuji dengan keluarga beliau alaihissalam. Orang yang seperti itu bagaimana bisa dipuaskan dengan cara yang lain? Gak mungkin bisa.
Fasalatu hadzal hadir biqalbihi alladhi qurratu ainihi fi shalah hiya allati tas'adu wa laha nurun wa burhan. Salat orang-orang yang seperti inilah, salat orang-orang yang menghadirkan hatinya dan menjadikan salat sebagai penyejuk matanya. Salat itulah yang diangkat oleh Allah. Dan salat orang-orang seperti itulah menjadi cahaya dan petunjuk. Ingatkah kita apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang salat? Nabi kita, Nabi ibu sekalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, wassalatun nur. Dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Cahaya yang teduh, layaknya cahaya rembulan, yang menjadi simbol kenyamanan, ketenangan. Bukan cahaya matahari di siang bolong yang menjadi simbol panas dan terik. Tapi cahaya rembulan, hadirin, yang dinikmati, atau cahaya matahari pagi yang selalu kita kangenin dan rindukan. Cahaya matahari pagi ketika matahari terbit tuh nggak ada duanya, hadirin. Ia selalu ditunggu oleh banyak orang setiap pagi. Energi, spirit, itu matahari pagi. Itulah salat bagi orang-orang beriman. Dan kita tahu bahwa cahaya adalah petunjuk arah. Cahaya yang membuat mata ini bisa melihat. Cahaya yang membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan. Bayangkan kalau kita berjalan tanpa ada cahaya sama sekali. Sangat rentan jatuh, rentan menginjak sesuatu yang berbahaya, rentan tergelincir, rentan masuk lubang. Begitu juga dengan sholat, hadirin. Di saat kondisi kita lagi suntuk, lagi pelik, lalu kita ambil air wudhu, lalu kita bertakbir, takbiratul ihram, dan kita tenggelam dalam salat kita, disitulah kegelapan masalah itu pudar dan cahaya itu mulai berkembang. Sebelum sholat kita merasa mentok, merasa buntu, kita bingung mau kemana. Tapi sedikit demi sedikit itu terurai bersama dengan takbiratul ihram kita, doa iftitah yang kita baca, surat Al-Fatihah yang kita tilawahkan. Di saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Alhamdulillah adalah simbol bersyukur.
maka optimisme itu tumbuh lagi hadirin. Karena sepekat-pekat kegelapan masalah, kita masih memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita nggak mungkin memuji Allah tanpa alasan. Memuji tanpa alasan itu ngejek hadirin. Memuji tanpa alasan adalah nyinyir. Maka pada saat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena kita yakin pasti ada cahaya, pasti ada solusi, pasti ada ibrah besar. Dan Allah berikan itu. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, maka itu menanggalkan beban. Bukankah itulah konsep pertolongan? Kita sedang bawa belanjaan, tangan kanan dan tangan kiri penuh dengan barang, dan kita bawa tas ransel juga. Lalu ada sosok, ada orang yang mengatakan, saya bantu kamu ya. Maka di saat itulah kita tanggalkan tas ransel kita untuk dibawa oleh dia, dan kita berikan barang-barang yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Mungkin 1-2 barang yang kita pertahankan, tapi itu sangat jauh membantu kita, sangat jauh meringankan beban kita. Kalau itu pertolongan makhluk, lalu bagaimana pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah ketika ibu-ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon kita hadirin. Allah menjawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu-ibu nggak didiemin sama Allah, nggak dicuekin sama Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Maka ayat ini setengah-setengah. Iyyaka na'budu itu untukku, wa iyyaka nasta'in itu untuk hambaku. Artinya aku akan tolong hambaku, aku akan tolong hambaku. Allah nggak akan biarkan kita dengan beban-beban kita, lalu membiarkan kita tersungkur karena beratnya beban itu, lalu kita hancur dan terpuruk selama kita sholat hadirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan itu untuk Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, dan ini untuk kita, kata Nabi SAW. Hadirin, ada harapan lebih besar dari itu? Pernahkah kita merasa butuh pertolongan seseorang, lalu kita hubungi dia, satu panggilan pertama nggak diangkat, panggilan kedua nggak diangkat, panggilan ketiga nggak diangkat, setelah panggilan ketujuh diangkat, itu kita belum bicara, kita udah senang hadirin. Kita belum bicara, kita udah senang, karena harapan itu kembali terbuka.
Padahal belum tentu dia bisa bantu kita, belum tentu dia bisa support kita, belum tentu dia bisa mengurai masalah-masalah kita. Kalau itu makhluk dengan makhluk, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allah berfirman, wallahu ghalibun ala amri. Allah itu mengalahkan segala pihak kalau Allah sudah menginginkan sesuatu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Gak ada yang bisa melawan Allah. Gak ada siapapun yang bisa mengatakan tidak kalau Allah sudah bilang iya. Hadirin Allah muliakan. Maka salat yang menjadi cahaya dan petunjuk. Dan ini yang kita harapkan bersama-sama. Bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kosong akan makna. Oleh karena itu, marilah kita perjuangkan salat kita, hadirin. Libatkanlah hati kita dan rasakan apa perbedaannya. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu rasanya. Yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah bukan ilusi, bukan asumsi, tapi kenyataan. Marilah kita camkan hal tersebut. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan tambah sedikit sesi ini di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu nafi kepada kita. Dan coba kita terapkan ilmu kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, dan rasakan perbedaan dan perubahan dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.